Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Muhammad Hafiz dan rekan saya akan menyampaikan berita terbaru tentang bagaimana cara manusia bisa menghasilkan suara. Jadi, secara umum, mekanisme untuk menghasilkan suara manusia dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu paru-paru, pita suara dalam laring, serta artikulator. Paru-paru atau pompa harus menghasilkan aliran udara yang memadai dan tekanan udara untuk menggetarkan pita suara. Tekanan udara ini merupakan bahan bakar dari suara. Pita suara adalah katup bergetar yang memotong aliran udara, dan paru-paru menjadi pulsa suara yang membentuk sumber suara di laring. Otot-otot laring menyesuaikan panjang dan ketegangan dari pita suara untuk menghaluskan tala dan nada. Ya, selanjutnya rekan saya Lutfan akan melanjutkan berita ini. Baik, terima kasih Saudara Hafiz. Artikulator yaitu bagian dari saluran vokal yang terdiri dari lidah, langit-langit mulut, pipi, bibir, dan lain-lain, mengartikulasikan dan menyaring suara yang berasal dari laring dan untuk beberapa derajat dapat berinteraksi dengan aliran udara laring untuk memperkuat atau melemahkannya sebagai sumber suara. Pita suara dalam kombinasi dengan artikulator mampu menghasilkan susunan suara yang sangat rumit. Nada suara dapat dimodulasi untuk menyarankan emosi seperti marah, terkejut, atau bahagia. Secara sederhana, suara manusia berasal dari pita suara yang bergetar akibat adanya udara yang melewatinya. Demikian dari saya kembalikan kepada Hafiz. Baik, demikian berita yang bisa kami sampaikan pagi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dik, mau aku, Wak? Nanti aja. Yuk, jalan. Kurang minum menurunkan konsentrasi dan fokus. Ada aqua? Halo pemirsa, pada siang ini kita akan membahas topik tentang proses atau mekanisme pendengaran pada telinga manusia. Untuk pembahasan ini, kita akan menghadirkan seorang narasumber dari THRI, yaitu Bapak Abimanyu. Kepada Bapak Abimanyu, dipersilakan. Oke, terima kasih kepada pembawa berita kita yaitu Mas Fikri ya. Oke. Jadi untuk proses atau mekanisme pendengaran pada telinga manusia ini ada beberapa tahap, yaitu semua suara atau bunyi dari luar tubuh dapat kita dengarkan karena masuk dalam bentuk logam suara yang melalui medium udara. Sebelum telinga kita mendengar bunyi, terlebih dahulu daun telinga akan menangkap dan mengumpulkan gelombang suara. Selanjutnya, gelombang suara masuk ke dalam liang telinga atau saluran pendengaran dan ditangkap gendang telinga atau gendang timpani. Akibatnya, gelombang suara tersebut terjadi vibrasi atau getaran. Getaran ini akan diteruskan menuju telinga tengah melalui 3 tulang kecil, yakni tulang martil, tulang landasan, dan juga tulang sanggurdi. Dari tulang sanggurdi, getaran diteruskan melalui jendela oval menuju koklea yang berisi cairan. Selanjutnya, getaran diteruskan menuju jendela bundar dengan arah gerak yang berlawanan. Setelah itu, getaran akan diterima oleh sel-sel rambut atau fonoreseptor di dalam organ corti. Getaran dalam cairan koklea akan menggetarkan membran basiler, dan getaran ini juga akan menyebabkan membran tektorial ikut bergetar. Getaran akan diubah menjadi impuls saraf yang selanjutnya dihantarkan saraf auditori menuju otak. Otak akan memberikan tanggapan sehingga kita dapat mendengar suara. Ya, itu ya Mas Fikri. Mungkin saya akan mengembalikan kepada Mas Fikri lagi. Iya Pak, terima kasih kepada Bapak Abimanyu tadi. Semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat bagi pemirsa. Saya Fikri, selaku pembawa berita, izin pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar tenang, tarik nafas. Indomie kuah, hangatnya endes. Bikin nyaman di rumah. Yuk, kali ini ada podcast malam ya. Ini kita kehadiran 3 orang dari jauh sih sebenarnya, tapi ya agak dekat lah karena ada podcast malam santuy bersama Metro TV. Oh ya, sebelum itu kita bicara dulu nih topiknya yang akan kita bahas, mungkin tentang mikrofon. Mikrofon ini mungkin siapa sih yang nggak tahu tentang mikrofon? Yang pasti kita ini sering bicara lah menggunakan mikrofon, apalagi saat daring ini. Tentunya kita sangat perlu yang namanya mikrofon. Oke, langsung saja kita tanyain si Fikri dulu nih. Nama udah agak kelihatan. Oke, mungkin ini Fikri ini sekedar perkenalan saja. Fikri ini salah satu pembawa berita yang tadi siang ya. Iya. Oke, mungkin Fikri gimana sih mikrofon itu secara jelasnya? Oh, jadi mikrofon tuh pada dasarnya tuh sinyal listrik yang dihasilkan oleh mikrofon tuh sangatlah rendah. Karena sangat rendah tuh jadi diperlukan penguat sinyal yang biasanya tuh disebut amplifier. Nah,
di sini untuk mengenal lebih jauh yang dengan mikrofon yang hampir setiap hari kita gunakan ini tuh kita bisa tanya-tanya sama Pak Hafiz. Nah, jadi gimana nih Pak Hafiz cara kerjanya mikrofon ini? Oke, tunggu sebelum itu oke tunggu sebentar. Sekedar perkenalkan saja, ini Hafiz ini, Pak Hafiz, dia ini mungkin kalau kalian ingat yang pagi tadi, ini dia yang bawa berita, iya. Oh iya. Pasti kenal aja lah dari awal tadi kan. Ya kan mungkin apa tadi bisa lanjutin aja apa yang kata Fikri tadi. Ya terima kasih Pak Abim. Jadi saat kita berbicara, kita tuh membentuk gelombang suara dan gelombang suara itu menuju ke mikrofon. Kemudian di dalam mikrofon, gelombang suara tersebut akan menabrak diafragma yang terdiri dari membentas plastik yang sangat tipis. Kemudian diafragma tersebut akan bergetar sesuai dengan gelombang suara yang diterimanya. Kemudian kumparan kawat yang terdapat di bagian belakang diafragma akan terus bergetar sesuai dengan getaran diafragma. Ya, selanjutnya. Oke. Ya, mungkin selanjutnya ada ini. Pasti tidak afdol kalau yang pembawa berita tadi tidak hadir kan. Ada satu narasumber yang pekerjaannya sama seperti saya, selalu ditanya-tanya oleh pembawa berita, yaitu Pak Lutfan. Oke. Baik Mas Abim. Gimana Pak Lutfan? Oke. Jadi menyambung dari penjelasan Mas Hafiz tadi, sebuah magnet kecil yang permanen alias tetap yang dikelilingi oleh coil atau kumparan tersebut akan menciptakan medan magnet seiring dengan gerakan coil. Nah, pergerakan voice coil ini akan menimbulkan sinyal listrik. Nah, sinyal listrik ini yang dihasilkan tersebut kemudian mengalir ke amplifier atau penguat atau alat perekam suara. Oh, oke. Oke, daripada habis 7 menit, langsung saja kita tutup aja ya. Oke. Makasih Pak Fikri, Pak Hafiz, dan Pak Lutfan sudah mau datang ke podcast malam bersama Metro TV. Oke, makasih ya. Ya, sama-sama. Oke. Sama-sama. Oke.